Oke, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas hari ini tentang metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein. Kalau di buku Ananda sekalian. Metabolisme karbohidrat itu terjadi di usus kecil kita, nak. Terjadi di usus kecil. Di sana terjadi penyerapan monosakarida. Ustazah mau tanya dulu, monosakarida itu ada tiga gula contohnya. Monosakarida itu adalah gula paling sederhana atau gula paling sederhana pada karbohidrat. Monosakarida itu diantaranya ada apa aja namanya? Silakan anaknya Ustazah Arida Silvani. Dibuka mic-nya, Arida. Sebutkan 3 jenis monosakarida. Ayo, 10 detik ya. Yang bisa jawab setelah lewat dari 10 detik, yang bisa jawab boleh dibuka langsung mic-nya dijawab. Karena insya Allah Ustazah catat supaya jadi nilai tambahan di kuis. 3 jenis monosakarida apa aja? Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada yang tahu nih? Ada yang tahu? Silakan dijawab. Iya, monosakarida. Hunaisa, silakan nak. Sofi Magrina. Mana nih? Apa contoh-contoh monosakarida? Yasmin. Glukosa. Habis itu? Fruktosa. Habis itu? Galaktosa. Ulangi. Tunjuk tangannya, ulangi. Tunjuk tangan. Sebutkan namanya, ulangi. Khairun Nisa, silakan nak, Khairun Nisa. Ya. Naam, Syahi. Khairun Nisa ya. Dapat nilai tambahan di kuis nanti. Barakallahu fiik. Nah, jadi monosakarida atau di sana di usus kecil kita itu terjadi penyerapan monosakarida. Nah, di mana penyerapannya Ustazah? Penyerapannya di dalam usus kecil kita melalui aliran darah. Nah, konsentrasi gula atau konsentrasi glukosa di dalam darah itu dikontrol oleh 3 hormon. Nah, yang pertama hormonnya namanya hormon insulin, kemudian ada hormon glukagon, dan juga hormon epinefrin namanya. Epinefrin ini pada nefron itu pada ginjal. Jika konsentrasi gula di dalam darah meningkat, maka hormon insulin akan disekresikan oleh pankreas. Sudah, insulin dia menstimulasi transfer glukosa ke dalam sel, terutama pada hati dan otot kita, meskipun organ lainnya mampu melakukan metabolisme gula sendiri. Begitu. Sudah? Jadi, metabolisme karbohidrat, lemak dan protein pada tubuh kita itu terjadi di usus kecil atau pada penyerapannya terjadi di aliran darah kita. Kita lihat. Nah, ada 3 lintasan. Lintasan metabolisme itu digolongkan atas 3 jenis. Nah, yang pertama ada lintasan anabolik atau penyatuan dan pembentukan anabolisme. Yang kedua ada lintasan katabolik atau lintasan katabolisme. Ingat ya, anabolis atau anabolisme itu adalah penyatuan, pembentukan. Sedangkan lintasan katabolik atau lintasan katabolisme dia adalah perombakan, pembongkaran atau pemecahan. Selanjutnya yang ketiga ada lintasan amfibolik atau persimpangan. Sebelum masuk ke situ, sebelum saya jelaskan lintasan-lintasannya, kita bahas dulu
Glukosa, tadi kan kita udah bahas monosakarida ya. Monosakarida ada 3 dibilang Nisa. Ada glukosa, ada fruktosa, ada galaktosa. Nah, glukosa atau monosakarida itu merupakan sumber energi utama pada kebanyakan sel di tubuh kita, Nak. Nah, kebutuhan energi tidak bergantung pada glukosa saja karena sel juga dapat memanfaatkan zat organik lain sebagai sumber energinya. Jadi tidak hanya glukosa saja, nanti ada lemak, ada asam lemak, kemudian ada asam amino atau protein sebagai sumber energi dari tubuh kita. Makanya itu kelebihan gula juga tidak boleh, karena kalau sudah kelebihan gula maka gulanya akan ditimbun terus. Begitu. Makanya makanan yang dikonsumsi dari Ananda sekalian itu juga harus seimbang karbohidrat, protein dan lemaknya. Sudah? Sumber energi lain selain dari gula atau karbohidrat diantaranya ada lemak, ada protein dan juga ada mineral-mineral atau vitamin-vitamin yang lain. Sudah? Jika glukosa dibutuhkan cepat sebagai suplai energi, kan glukosa itu kan mudah terserap. Nah, makanya itu ketika pagi-pagi Ananda anak-anaknya Ustazah belum pada sarapan, pasti lemas kan, kemudian lesu begitu. Ketika sudah sarapan dan sarapannya adalah nasi uduk. Nah, misalnya gitu, nasi uduk gitu kan. Nah, nasi itu kan gula. Makanya ketika sesudah makan nasi atau sesudah makan makanan berat atau makanan karbohidrat di pagi hari, maka akan keluaran tuh keringat-keringatnya anaknya Ustazah sesudah makan. Kenapa bisa begitu? Di awal sebelum kita makan masih lapar-laparnya nggak ada keluar keringat. Sesudah makan keluar keringat. Nah, keluarnya keringat atau pengeluaran keringat itu sebagai hasil dari metabolisme Ananda. Metabolismenya aktif begitu. Ketika sudah masuk gula tadi, sudah masuk karbohidrat tadi, sudah masuk lemak, sudah masuk protein. Begitu. Aktiflah dia metabolisme tubuh kita. Perbedaan antara karbohidrat, makanan yang mengandung karbohidrat, lemak dan protein itu dari pencapaian energinya. Kalau pada karbohidrat itu dia biasanya lebih cepat langsung terserap ke aliran darah, sehingga lebih cepat ngefek ke tubuh kita daripada lemak dan protein. Karena metabolisme atau perombakan atau katabolisme si lemak dan protein itu biasanya lebih lama. Makanya itu ketika anak-anaknya Ustazah makan Indomie, makan mie itu apa nak? Mie itu karbohidrat, maka biasanya langsung cepat kenyang. Nah, ketika sudah cepat kenyang, tapi mudah lapar lagi berikutnya. Kenapa? Karena itu tadi karbohidrat tadi dia lebih cepat, lebih mudah terserap atau lebih mudah mengeluarkan energi dan terserap oleh aliran darah, tetapi lebih cepat juga habis energi yang dihasilkan dari si karbohidrat tadi. Tetapi kalau lemak, dia metabolismenya atau katabolismenya dia lebih lambat. Dia nanti dipecah lagi ke asam lemak, kemudian gliserol belok lagi ke sini dan sebagainya. Panjang. Makanya itu disarankan ketika makan, makanannya harus seimbang, 4 sehat 5 sempurna. Makanannya harus seimbang, di situ ada karbohidrat, nggak boleh berlebihan. Ada karbohidrat, ada lemaknya, ada lemak baik contohnya apa? Alpukat misalnya, atau minyak-minyak nabati yang lain, minyak zaitun misalnya. Kemudian ada proteinnya ada bisa apa aja, nggak usah yang mahal-mahal, misalnya ada telur, ada tempe, ada tahu dan sebagainya. 4 sehat 5 sempurna. Makanya orang yang cerdas, orang yang pintar adalah dia makan bukan makannya nyampah, tapi makannya adalah makan yang sehat tapi porsinya tidak berlebihan. Makan yang sehat itu maksudnya bagaimana Ustazah? Ada di situ semua, ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada protein, ada vitamin, ada mineral dan sebagainya. Itu ya nak. Jika tadi kita bahas lagi, jika tadi monosakarida atau glukosa tadi dibutuhkan cepat sebagai suplai energi untuk tubuh, maka terjadi proses metabolisme yang dinamakanlah glikolisis atau katabolisme kepada karbohidrat atau glikolisis. Nah, produk akhir kita udah bahas ya, produk akhir dari glikolisis adalah, Ustazah tanya dulu anak-anaknya Ustazah, Dea Aranoya. Nah, silakan disebutkan apa hasil akhir dari tahap glikolisis.
Hasil akhir dari tahapan glikolisis pada katabolisme. Silakan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis waktunya ya. Yang lain yang dapat. Ini Ustazah catat ya nak. Apa Sofi? Sofi Maglina, silakan nak. Bagus ya, good, bagus. Barakallahu fiik. Jadi hasil dari produk akhir atau hasil akhir dari tahapan glikolisis pada katabolisme adalah asam pirufat dan juga energi atau ATP, adenosin trifosfat. Bagus. Produk akhir, kita bahas lagi, produk akhir dari glikolisis atau pada tahapan glikolisis itu adalah asam pirufat dan ATP. Nah, salah satu keuntungan besar nak dari tahapan-tahapan oksidasi atau katabolisme glukosa menjadi CO2 dan air itu adalah dihasilkanlah beberapa senyawa antara atau senyawa intermediate namanya. Itu dia untuk glukosa atau katabolisme glukosa. Nah, sedangkan katabolisme lemak, jika lemak yang digunakan sebagai sumber energi kita, maka lemak itu akan dipecah menjadi dua. Yang pertama, asam lemak dan juga gliserol. Gliserol dia akan diubah menjadi PGAL atau fosfoglyceraldehyde dan masuk ke jalur glikolisis. Nah, asam lemak juga akan diubah menjadi asetil koenzim A atau pada siklus asam asetat. Nah, sehingga masuklah ke jalur respirasi untuk dioksidasi di dalam mitokondria sel kita. Itu dia untuk lemak. Untuk protein, maka protein itu akan dipecah menjadi asam amino dan asam amino dari protein itu juga dapat berfungsi sebagai sumber energi. Nah, asam amino dapat diperoleh melalui proses deaminasi namanya. Selanjutnya, asam amino itu akan memasuki jalur respirasi atau ke jalur katabolisme kita dengan siklus atau tahapan-tahapannya sendiri. Udah, itu dia untuk katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Itu dia untuk katabolismenya. Sebelum kita masuk ke anabolisme, Ustazah jelaskan dulu tentang lintasan metabolisme tadi. Silakan dilihat zoomnya, dilihat layarnya. Di situ sudah Ustazah paparkan lintasan metabolisme digolongkan atas 3 kategori. Di antaranya ada lintasan anabolik, lintasan katabolik, dan lintasan amfibolik. Sudah nampak nak? Lintasan anabolik atau lintasan anabolisme itu adalah lintasan penyatuan atau pembentukan, di mana lintasan ini digunakan untuk sintesis. Sintesis itu pembentukan. Jangan salah-salah ya istilahnya. Sintesis itu pembentukan. Pembentukan senyawa, struktur, dan jaringan tubuh. Misalnya sintesis protein, sintesis glikogen, dan lain sebagainya. Itu lintasan anabolik yang ada di tubuh kita. Lintasan katabolik atau lintasan katabolisme yang ada di tubuh kita biasanya digunakan ke dalam pembentukan energi tenaga tinggi atau unsur-unsur ekuivalen reduksi. Contoh, reaksi fosforilasi oksidatif pada rantai respirasi atau pada jalur respirasi. Itu lintasan katabolik. Lintasan yang ketiga adalah lintasan amfibolik atau lintasan persimpangan. Dia memiliki lebih dari satu fungsi dan terdapat pada simpangan metabolisme, atau dia sebagai penghubung lintasan anabolik dan juga katabolik atau lintasan persimpangan. Nah, jadi antara katabolik dan juga anabolik. Contohnya adalah siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat itu kan adalah siklus yang terjadi di antara fosforilasi oksidatif, kan duluan glikolisis kan, habis glikolisis masuk kita ke fosforilasi oksidatif. Lanjut kita ke siklus asam sitrat. Setelah siklus asam sitrat kita masuk ke transport elektron, begitu. Itu dia untuk lintasan metabolisme.
Nah, ini dia gambar dari lintasan, ketiga lintasan tadi. Nah, ada lintasan anabolik, ada lintasan amfibolik, dan lintasan katabolik. Molekul makanan, jadi Ustazah ini dulu ya, Ustazah jelaskan dulu. Jadi rencana makanan atau planning makanan atau apa yang bisa dibilang jadwal makanan itu, nak, bahasa Inggrisnya itu diet ya. Jadi diet itu bukannya mengurangi makanan, ini salah kaprah pengertiannya. Diet itu bukan kalau di sini ada istilah diet itu maksudnya bukan kurangi porsi makan kayak yang di kebanyakan orang paham kan, bukan. Diet itu bahasa Inggris, diet itu artinya adalah mengatur pola makan. Mengatur pola makan atau jadwal makan kita atau perencanaan makanan. Nah, itu dia. Itu pengertiannya. Jadi molekul makanan masuklah dia ke sistem pencernaan kita. Sistem pencernaan kita mulut, kerongkongan, habis kerongkongan masuk ke lambung, habis lambung masuk ke, ayo kita Ustazah tanya dulu ya satu-satu. Itu di kelas 11 itu ya, di kelas 11 bukan di kelas 12. Sistem organ-organ pada sistem pencernaan. Silahkan anaknya Ustazah Alicia Salsabila. Alicia, buka mic-nya, nak. Nah, coba sebutkan organ-organ yang ada pada sistem pencernaan kita, kelas 11. Dimulai dari apa, berakhir pada apa? Mulut. Hah? Tenggorokan. Masuk ke paru-paru lah makanannya. Mulut, kerongkongan, lambung. Dari lambung belok kemana? Usus halus, usus besar, hah? Langsung kanus. Cepet kali, nak. Yang lain, tunggu ya. Ingat-ingat Lalisha ya. Yang lain yang bisa jawab silakan dibuka mic-nya. Kelas 11 itu loh. Siapa? Sebutkan namanya. Hunaisa, silakan Hunaisa. Mulut, kerongkongan, lambung. Aduh. Ya. Aduh. Siapa yang nyebut kaki itu tadi? Enggak ada ya, masa pergi ke kaki organnya? Kurang lengkap, yang lain. Putri Khairun Nisa, coba, nak. Lambung ke usus besar, kok cepet kali? Fokus. Ya. Aduh. Iya. Secara garis besar organ kita dimulai dari mulut masuk ke kerongkongan, dari kerongkongan masuk ke lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Jangan lupa rektumnya. Udah, itu dia ya, nak. Ingat-ingat lagi itu kelas 11 ya. Anak-anak yang Ustazah yang kelas 12 itu harus murojaah materi-materi di kelas 10 dan kelas 11. Karena kalian udah kelas 12. Udah? Itu dia tadi. Jadi molekul makanan masuklah dia ke sistem pencernaan, organ-organ tadi. Sesudah itu pada organ-organ pencernaan diubahlah molekul makanan yang tadinya molekul makanan kan yang masuk kan nasi, tempe, tahu, ikan.
sayur. Nah, itu kan molekul makanan yang sangat besar atau yang sangat kompleks. Masuk ke sistem pencernaan, di dalam organ ananda sekalian dipecah. Dipecahlah dia, dipecah-pecah menjadi molekul sederhana. Kenapa harus dipecah? Supaya bisa masuk ke aliran darah. Nah, supaya energinya bisa masuk ke aliran darah, maka diabsorpsikanlah, masuklah dia ke sistem absorpsi atau sistem penyerapan nutrisi, masuk ke 3 lintasan anabolik, lintasan amfibolik, lintasan katabolik. Nah, masuklah dia nanti. Untuk lintasan anabolik, dia adalah lintasan atau pembentukan karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat. Kalau lintasan amfibolik, dia lintasan antara. Lintasan antara maksudnya adalah antara lintasan anabolik dan juga katabolik. Masuklah dia ke lintasan katabolik. Lintasan katabolik itu adalah pemecahan glukosa. Kalau yang masuk glukosa, maka glukosa akan dipecah menjadi bahan yang lebih sederhana yang dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya adalah air, H2O, ATP, adenosin trifosfat sebagai energi, dan juga CO2 atau karbon dioksida. Karena itu, makanya itu ketika sistem respirasi kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Pengeluaran karbon dioksida itu nggak semerta-merta begitu saja sederhananya ya. Nah, itu juga prosesnya sangat kompleks. Masuk ke lintasan katabolik atau pengeluaran karbon dioksida atau uap air, kan kita mengeluarkan karbon dioksida, itu lintasannya melalui lintasan katabolik. Atau prosesnya atau mekanismenya juga sangat kompleks. Ya. Udah? Itu dia tentang lintasan metabolisme. Lanjut, kita masuk ke nah ini metabolisme atau bagan si metabolisme protein, karbohidrat, kemudian lemak dan juga asam lemak, fats dan lipid. Fats itu lemak dan juga asam lemak, fatty acid, asam lemak dan juga gliserol. Ini dia bagannya. Kan di sini ada glikolisis, ada juga siklus urea, ada juga siklus asam sitrat, ada juga di sini nanti lipogenesis namanya, dan banyak bagan-bagannya. Sebelum Ustazah menjelaskan ini, Ustazah tanya dulu tentang respirasi atau reaksi respirasi pada tubuh kita. Sebutkan reaksi respirasi pada tubuh kita, reaksinya apa aja? Apa tambah apa, kemudian menghasilkan apa, dan sampailah kita mendapatkan atau mengeluarkan memerlukan energi. Silakan anaknya Ustazah, karena waktu kita tidak banyak lagi. Anaknya Ustazah Maisarah Khairun Nisa. Silakan sebutkan reaksi respirasi pada tubuh kita. Apa tambah apa, menghasilkan apa? Ayo. Cluenya adalah kita makan apa, nah, ditambah apa, menghasilkan apa dan apa. Ayo sebutkan, Maisarah Khairun Nisa. Itu kelas 12 ya, reaksi respirasi. Kelas 11, respirasi pada paru-paru. Lupa, kok lupa? Dea Aranoya, silakan nak. Silakan. C berapa? C berapa? Tunggu, pelan-pelan. C berapa? C6. Iya. Ya. Iya, good, great ya, bagus ya. Dia Aranoya. Fokus ya nak, jangan melamun-lamun. Jadi reaksi respirasi itu adalah reaksi perombakan sebenarnya. C6H12O6. Apa itu C6H12O6? Glukosa atau karbohidrat ditambah oksigen atau O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O atau air. Paham nak? Naam.
Barakallahu fiik. Nah, karena waktu kita sudah mau habis, jadi itu saja dulu yang akan kita pelajari hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang ini, bagan ini, dan juga tentang ini, siklus bagaimana sih protein itu dan karbohidrat itu atau lemak itu nanti akan dipecah masuk ke siklus apa aja sampai dapatlah kita ATP atau hasil akhirnya. Silakan dibaca-baca lagi bukunya. Itu pada tubuh kita ya Nina. Ini kita bicara pada tubuh kita bukan pada tumbuhan. Minggu lalu kita udah bahas tentang tumbuhan. Sekarang kita bahas tentang metabolisme yang terjadi pada tubuh kita. Protein, karbohidrat, lemak, dan lemak. Udah itu aja mungkin pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri Zoom-nya hari ini ya nak. Tetap semangat dan fokus untuk Zoom dan untuk mengerjakan kuis atau pembelajarannya nanti. Itu aja mungkin pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Silakan boleh disebutkan, ikutin ustazah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana absennya? Tadi di tempat instruksi sini tadi yang ada partisipan itu akan dimunculkan. Ini ya. Mana? Ini jadi udah return to meeting. Coba return to meeting. Iya. Baru ini. Tunggu tadi. Stop share. Baru ini. Dipindahkan ke apa? Kontrol C kan Umi? Nomornya kan ada. Iya Umi. Apa Umi? Sekali lagi. Kontrol C. Rahman di situ. Apa Mi? Apa namanya Mi? Scroll aja. Itu yang gambar itu nih. Iya nggak di save nomor apa? Umi. Baru mana kirim? Nek karena scroll dulu. Nah. Oh. Ya. Itu yang end meeting nih. Iya. Enggak end kan. Nanti kalau hanya agak sangkut kan memang HP-nya masih bermasalah ya nak? Iya tapi dia mampu menjawab kuis. Iya. Karena gini agak apa susah rupanya itu ya. Tanggal berapa nih? Tanggal 21 kan Mi? 22 Rahma. 21 Mi.